الحمد لله وعد للصابرين والشاكرين جزاء مغفورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة الخلق شاهدا ومبشرا ونذيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا معشر المسلمين، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فإنه قال في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat Jumat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Maka sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memanjangkan umur kita dan menganugerahkan demikian banyak nikmat kepada kita. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dari segala musibah dunia, lebih-lebih musibah akhirat, dan segera mengangkat virus corona dari muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita masih berada di masa pandemi COVID-19 yang menimpa hampir seluruh dunia. Meskipun aktivitas mulai berjalan, masih banyak kendala dan keterbatasan. Sebagian masih bekerja dari rumah. Pendidikan juga dilaksanakan dengan cara belajar dari rumah. Dampak memang sangat menyulitkan. Akan tetapi, produktivitas kerja dan ibadah harus tetap terjaga sebagai wujud ikhtiar dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang perlu menjadi agenda khusus di masa-masa sulit seperti ini? Beruntunglah kita sebagai umat Islam bertabur demikian banyak contoh dan keteladanan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk bagaimana beliau menghadapi masa-masa sulit. Setidaknya ada 3 hal yang patut kita amalkan dari agungnya keteladanan beliau dalam menghadapi kesulitan, agar tetap memiliki harapan untuk kesuksesan kehidupan dunia dan akhirat. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pertama, tetap berupaya meningkatkan keimanan dan kesabaran. Agenda utama di masa sulit ini adalah meningkatkan keimanan dan kesabaran. Wabah atau pandemi yang dalam bahasa hadis disebut ta'un merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana sabda Rasulullah, annahu kana adaban yab'athuhu Allahu ala man yasha faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Sesungguhnya ia ta'un adalah azab yang dikirim Allah kepada siapa yang dikehendakinya, lalu Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ia menjadi tujuan, ia menjadi ujian yang harus disikapi dengan meningkatkan iman dan kesabaran, dimulai dari keyakinan bahwa kita dari Allah dan akan kembali kepadanya. Dimulai dari keyakinan bahwa kita dari Allah dan akan kembali kepadanya. Demikian pula segala yang kita miliki, semua adalah pemberian Allah. Dialah pemilik sejati yang sewaktu-waktu bisa mengambil kembali. Firman Allah, وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk di antara tanda kesabaran di masa pandemi, meyakini bahwa tidak ada yang bisa menimpa kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini menjadi salah satu syarat mendapat pahala syahid, sebagaimana lanjutan hadis di atas. Falaisa min 'abdin yaqa'u ta'una wa yamkusu fi baladihi sabira ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahid. Tidak seorang pun hamba yang ditimpa ta'un lalu tetap tinggal di negerinya dalam keadaan sabar dan mengetahui tidak ada yang menimpa dirinya kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuknya, maka baginya seperti pahala mati syahid. Kedua, menumbuhkan rasa optimis. Orang-orang yang optimis itu ingin mencari kebaikan dan ingin terhindar dari keburukan, sementara tiada yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali hanya Allah, dan tiada yang dapat melenyapkan keburukan. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 107, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayyam tasqallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa yuridka bi khairin fala raddul li fadli yusibu bihi man yasha min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Yang artinya, jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia Allah. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia hamba-hambanya, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebaliknya, orang-orang yang bersikap pesimis seringkali merasa bimbang apabila menghadapi permasalahan hidup. Terkadang kebimbangan itu menjadi sebuah kekhawatiran yang mendalam, yang akhirnya berujung kepada sikap tidak percaya diri, mudah menyalahkan sesuatu, termasuk dalam menghadapi wabah penyakit atau musibah. Putus asa adalah sikap tercela dan dibenci oleh Allah. Manusia diberi cobaan oleh Allah sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Realitas lingkungan masyarakat, bahkan individu masing-masing banyak terpengaruh dengan perkataan yang bernada pesimis, mudah mengeluh, tidak sabar, dan menganggap semua yang terjadi adalah kesialan. Padahal, melalui ucapan bernada mengeluh adalah awal dari pesimisme. Betapa pentingnya ucapan yang baik sehingga mempengaruhi orang lain untuk selalu berkata baik dan berpikiran positif. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, optimisme ini harus selalu hadir. Harapan itu masih ada, dan dua ayat dalam surat Al-Insyirah menjadi inspirasi kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Optimis ini harus hadir dalam jiwa kita, bahwa pandemi akan segera berlalu, kemudahan akan datang pertolongan Allah kepada hambanya yang beriman dan bersabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amalan yang ketiga yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa-masa sulit seperti ini adalah meningkatkan produktivitas dan kreativitas kerja. Bagi orang yang beriman akan pertolongan Allah, tidak ada alasan di masa pandemi ini untuk bermalas-malasan, hanya mengharap pertolongan orang lain dan berpangku tangan atau pasrah dengan keadaan. Kita bisa melihat salah satu keteladanan Rasulullah dalam keluarganya dalam menghadapi suatu masa sulit di Makkah saat terjadinya pemboikotan. Waktu itu Bani Hashim yang melindungi Rasulullah diboikot oleh orang kafir Quraisy.
diliputi amarah permusuhan kepada Rasulullah dan kegemasan atas perlindungan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Orang-orang musyrikin Makkah berkumpul di kediaman Bani Kinanah pada Muharram tahun ke-7 kenabian. Mereka membuat kesepakatan bersama sebuah fakta perjanjian yang penuh kezaliman, memboikot Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Fakta perjanjian itu ditulis oleh Baghis bin Amir bin Hisham pada sebuah sahifah. Isinya adalah poin-poin sebagai berikut. Tidak boleh melakukan jual beli dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Tidak boleh menikah dengan mereka. Tidak boleh mengunjungi, bertamu, berbicara, dan berinteraksi dengan mereka. Tidak boleh menerima perjanjian damai dengan mereka. Tidak boleh membelas kasihani kepada mereka. Pemboikotan membuat Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib mengalami penderitaan yang sangat mengenaskan. Mereka terpaksa memakan apa saja demi bertahan hidup, termasuk dedaunan, kulit binatang. Pernah mereka menemukan kulit onta, lalu dibersihkan dan dibakar. Setelah itu dilunakkan agar bisa disimpan dan dijadikan makanan untuk 3 hari berikutnya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Semoga kita senantiasa dalam penjagaan Allah, mendapat pertolongannya, diberi ketetapan iman Islam dengan penuh kesabaran serta kemudahan dalam mencari rizki sebagai modal ibadah pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru rabbakum innahu huwal ghafurur rahim.